Hi guys, it's question and answer time ya. Jadi aku ada taruh video yang judulnya biaya akomodasi dan cara mencari akomodasi di New Zealand. Itu kamu bisa lihat di ini. Terus ada beberapa pertanyaan yang saya akan jawab sekarang. Yakni yang pertama, William Sanjaya bertanya, memberitahu kalau anak perempuannya akan lanjut S2 di ARA Institute Christchurch pada bulan Februari tahun ini. Coba cari kos di TradeMe kesulitan. Ada saran nggak? Nah, saya akan mendemonstrasikan nanti sesudah ini gimana cara mencari tempat kos atau tempat tinggal di TradeMe. Jadi nanti di selanjutnya akan saya kasih demo ya. Yang paling pertama kalau cari kos itu kamu harus tahu alamat, tahu lah ya. Jadi kalau tentukan dulu di mana mau nyari kosnya. Kalau misalnya di ARA, kalau di ARA itu kan di Christchurch, itu harus tahu dulu di regionnya apa, kayak provinsi apa gitu ya. Nama regionnya itu Canterbury, lalu nama kotanya apa, Christchurch tentu saja, dan sesudah itu ada pilihan suburb, dia masuk suburb apa. Nah kalau yang ARA ini di kota, jadi nanti suburbnya itu William taruh yang city center gitu. Nanti selanjutnya di demo aku kasih tahu. Selamat ya, anak keduanya mau kuliah di sini, semoga nanti semangat belajarnya. Kalau misalnya kesulitan, belum dapat tempat kos sampai waktu dia datang sini, nanti hubungin aku aja. Kali-kali saya bisa kasih saran atau kasih bantuan. Oke, William? Yang kedua, saya dapat pertanyaan dari SLM Alpha EMS. Dia nanya, dia beritahu kalau dia dapat tawaran kerja di Papua, terus masih mencari informasi budget untuk hidup di sana. Selamat ya, kamu diterima kerja di sini. Tidak gampang loh dapat kerja di sini. Jadi congratulations. Nah, kalau mencari info tentang budget hidup, kalau kamu sudah nonton video aku yang di video yang kamu komen ini, itu saya ada tulis bagaimana detailnya menghitung budget gitu, berapa biaya yang dibutuhkan sebulan. Kalau nggak salah di situ saya tulis sekitar, kalau biaya hidup di Christchurch dia sekitar 1.300 sampai 1.600 dolar New Zealand dollar per bulan. Nah, karena tempat kamu di Papua itu di North Island, jadi New Zealand itu kan ada beberapa pulau, tapi yang paling besar itu cuma dua, North Island sama South Island. Nah, tempat kamu kerja nantinya itu di Papua itu di North Island. Biasanya biaya hidup di North Island lebih mahal dibanding di South Island. Jadi di video itu aku ada tulis kalau di North Island sekitaran Auckland atau di North Island selisihnya itu bisa lebih mahal 10 sampai 20%. Jadi tambahkan aja ditambahkan aja dengan biaya hidup di Christchurch tambah 10 atau 20%. Selamat ya sekali lagi. Terus Aruna Pizzaria juga bertanya, meminta info biaya hidup di Hieke. Kamu nulisnya Hieke tapi nggak ada sih, mungkin misspelling. Yang ada itu Hieke Island ya. Siapa tahu kakak pernah atau punya teman yang kerja di sana. Aku nggak ada teman yang pernah kerja di sana, tapi aku sudah cari informasi di website yang ada di sini itu. Nah, wilayahnya ini dekat dengan Auckland, tapi dia terpisah. Auckland itu kan pulau gede gitu. Hieke, ini namanya apa? Ini bahasa Maori, jadi harus ini nyebutnya Waiheke.
Waiheke Island, New Zealand itu sebuah kayak pulau kecil gitu terpisah dari Auckland, tapi dia masih masuk regionnya Auckland. Jadi kalau kamu cari tempat tinggal, nanti di Trade Me aku bisa demo, kita harus pilih regionnya itu harus Auckland, lalu kotanya, nama kotanya Waiheke Island, terus suburbnya apa, kamu harus cari tahu, cari aja di internet Waiheke Island suburbnya apa gitu. Terus nanti detailnya saya kasih tunjuk di demo ya. Terus biaya hidup berapa, sama seperti yang tadi aku bilang, karena dia di North Island, di Auckland, jadi kamu tambahkan antara 1.300 ke 1.600, tambahkan 10-20%. Oke? Nah, pertanyaan kedua dari Aruna juga, bisa bawa rice cooker nggak dari Indo? Kamu bikin aku ketawa, Aruna, karena waktu aku datang sini aku juga bawa rice cooker. Rupanya sesudah sampai di sini rice cookernya nggak perlu say, karena ada yang jual di sini dan harganya pun murah. Harga rice cooker di sini tuh murah gitu. Karena kalau kamu bawa rice cooker dari Indonesia, colokannya beda. Terus karena kita kan yang colokannya 2 gitu kan. Sementara kalau di sini colokan itu kan yang 3 kaki, jadi berbeda. Nggak perlu bawa rice cooker. Soalnya kalau bawa juga nanti kamu, karena colokannya berbeda, kamu juga nanti jadi harus perlu apa itu yang tempat kayak charging station yang bisa matching gitu. Jadi kamu harus spend another cost. Jadi mending nggak bawa, karena di sini murah dan gampang dicari, jangan khawatir. Jadi ini pertanyaan yang seputar tempat tinggal dan biaya hidup. Kamu juga bisa mencari informasi, kalau misalnya di Trade Me susah dapat, bisa juga cari informasi di Facebook group. Ketik aja itu di Facebook Flatmates Wanted, terus masukin nama kotanya. Lalu ada lagi website yang bisa nyari tempat kos itu room kamar gitu, tambah IES roomies.co.nz, nanti aku tulis di sini. Terus bisa juga di nzflatmates.co.nz ya. Ada website yang aku nemu namanya numbero.com/cost of living, terus masukin nama kotanya apa. Cuman aku pikir sih agak ribet karena semuanya dihitung gitu. Nah, yang aku sudah tulis, yang aku sudah terangkan di video ini lebih simple. 1.300 ke 1.600 kalau kamu di South Island, kalau di North Island tambahin 10-20%. Oke, semoga bermanfaat. Bye. Oke, jadi ini kita buka ya www.trademe.co.nz. Terus halaman ini kita pilih property. Ya, tunggu sebentar. Terus ini kan ada ini for sales, for rent, flatmates sama retirement villages. Kalau hanya nyari kamar doang, pilih yang flatmates. Oke, nah ini kan kasih tahu nih location. Location ini pilih aku demo buat William yang anaknya nanti kuliah di arah Christchurch. Jadi ini kalau Christchurch itu regionnya itu di Canterbury, terus districts, dia distriknya Christchurch City, terus ada suburbnya pilih city center. Nih city center ya kan, available now, ini harus ditik sebab tidak ada gunanya nyari tapi nggak available now gitu ya, search. Coba kita tunggu. Terus kan ini banyak pilihan nih, misalnya yang pertama city center, ada 6 plus, lebih dari 6 bedroom, satu minggunya 170. Kalau aku personally nggak begitu suka rumah yang kamarnya banyak karena kan ribet ya, ribut gitu. Coba kita pilih yang
Rata-rata rumah-rumah besar ya. Coba pilih yang ini. Pilih yang mana nih? Ini ya, yang 3 bedrooms. Jadi di rumahnya itu hanya ada 3 bedroom, harganya $195 per minggu. Nah, gambarnya seperti ini. Kamarnya ada lemari, terus nampaknya begini. Nah, ini ada keterangan di bawahnya ya kan. Tapi yang ini nggak kelihatan kamar mandi ya. Coba aku pilih yang lain deh. Pilih yang pertama biasanya sih. Coba lihat yang ini. Jadi ini lokasi di city center. Kondisi kamarnya seperti ini, lumayan bagus ya. 6 lebih dari 6 bedroom, kamarnya ada 6. Terus harganya 170 per minggu. Ini ada description, kamu bisa baca description di sini. Terus ini pilih show more supaya baca ini apa-apa penjelasannya. Terus kalau harga yang itu tadi kan harganya 170. Ini kadang-kadang ada tambahan biaya, misalnya expenses $40 per minggu. Expenses itu untuk cover biaya internet sama biaya listrik. Ada tambahan kayak untuk beli gas kayak gitu, tapi rata-rata kalau expenses itu untuk itu. Nih, ini rumah yang besar. Terus ini coba lihat ya, flatmate-nya berasal dari New Zealand, UK nih. Kalau mau ke sini enaknya kalau tinggal di tempat kayak gini ini bisa punya banyak teman dari banyak negara. Tapi masalahnya kadang-kadang kita kan beda budaya, mereka suka party gitu kan. Nah, biasanya dijelaskan enjoy the ordering kalau misalnya nggak suka minum dan nggak merokok. Jadi lebih baik jangan ini, tapi aku hanya demo ya. Terus ada ini nggak ada. Coba lihat nih, pets and smoker. Smokers okay, but no pets. Jadi bisa merokok. Kalau aku sih secara pribadi nggak suka. Ada beberapa tempat kos itu yang meminta uang bond itu kayak uang jaminan gitu. Ini ada nggak minta bonds dia? Ini nggak ada. Kalau di tempat aku yang sekarang itu bondnya itu, uang jaminannya itu 2 minggu. Jadi 2 minggu sewa itu ditahan gitu. Nanti kalau kita keluar dikembalikan sama ownernya. Oke, itu tadi kalau nyari flatmates gitu ya, nyari rumah, nyari kamar aja. Ini kita cari yang kalau rent. Kalau renting, misalnya lokasi, ini pilih regionnya Canterbury, terus distriknya apa, Christchurch City, suburbnya city center. Jadi yang penting kalau nyari tempat tinggal itu kamu harus tahu dia regionnya apa, kayak provinsi gitu tuh, regionnya apa, lalu city-nya apa, habis itu suburbnya apa gitu. Kalau nggak tahu kan dia alamatnya ada, bisa cari di internet, ketik aja misalnya kayak Arak di mana suburbnya gitu. Nah, ini kalau tadi cari rumah gitu, satu rumah. Jadi ini kalau satu rumah, ini kan ada yang ini nih, rumah bagus di city center. Biasanya ini perumahan baru ini. Ini ada 4 kamar tidur, yang gambar tempat tidur itu, terus 3 kamar mandi. Ini 1.500 per minggu. Kayaknya sih ini apartemen makanya mahal. Nah, kalau ini nih rumah ya, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, 570 per minggu. Nah, yang ini biasanya dia ada minta bond. Coba lihat di bawah ya. Ini ada keterangannya. Mana dia? Ini bisa baca keterangan bla 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 segala macam nih, show more. Terus bla 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 dadida. Ini sorry no pets, dia nggak minta pets. Terus dia nggak ditulis minta berapa ya, dia nggak ditulis, tapi biasanya ada minta bond seberapa gitu. Nah, sesudah begini gimana caranya? Nanti kamu hubungin ini
Nah, itu buat William. Sekarang buat SLM Alpha EMS yang dapat kerjaan di Papamoa. Coba kita lihat. Aku asumsi kamu belum inilah ya, mau cari kos ya, satu kamar. Jadi pilih yang ini, flatmates. Lalu Papamoa itu kayaknya masuk di Bay of Plenty. Mungkin aku nggak tahu, coba ya. Terus Tauranga, dia masuk distrik Tauranga, suburbnya baru Papamoa. Hello Papamoa, ini dia Papamoa. Ini ada dua Papamoa atau Papamoa Beach. Aku pilih Papamoa aja ya. Available now, search. Terus couldn't find anything. That's a bit odd. Kadang-kadang coba kalau di Papamoa Beach ada 14. Ini aku nggak tahu kamu yang mana ya. Aku asumsi di sinilah ya. Ini yang pertama ada 1 bedroom, ini 1 kamar 200. Coba buka yang ini kali ya. 230 per minggu. Nih gambar rumahnya seperti ini. Ya, ada tamannya. Terus ruang tamu seperti ini. Ada lounge, ini kayak ruang. Nah, ini kamar. Oh iya, kalau nyari rumah kadang-kadang, kalau nyari kamar kadang-kadang ada yang furnish gitu, sudah lengkap, ada tempat tidur, ada meja belajar, ada wardrobe gitu, tempat naruh pakaian. Tapi ada yang enggak, kayak ini blank. Jadi saran aku kalau masih baru datang, usahakan cari yang furnish gitu. Jadi sudah tinggal enak, tinggal tidur kalau nyampe, nggak perlu mikir-mikir, aduh beli tempat tidur di mana gitu ya. Nah, itu tadi buat Alpha MS. Nah, sama aja. Kamu ketik di sini, terus ini $200 per minggu tambah plus $30 untuk house expenses, ini yang tadi aku maksud. Jadi dia untuk listrik, internet dan lain-lain gitu. Ini enak nih, quiet family neighborhood. Jadi ini kalau tinggal dengan keluarga yang lingkungannya itu nggak berisik gitu, karena kalau belajar kan harus tenang ya. Sekarang kita coba kalau mau nyari rumah di Papamoa, sama aja yang tadi, pilih rent gitu. Sekarang aku mau kasih tunjuk ini buat Aruna Pizzeria. Aruna nyari info di YHK, dia nulisnya sih VK itu, tapi kayaknya nggak ada tempat itu di sini. Yang ada itu YWK Island. YWK Island itu next to Auckland, masih masuk distriknya Auckland. Jadi balik ke sama tadi trade me ya, biar enak nih. Flatmates, lokasi pilih Auckland ya kan. Habis itu distriknya ini YHK Island ini ya. Terus suburbnya apa? Aku nggak tahu suburbnya, nanti kamu cari tahu. Tapi misalnya aku pilihlah suburbnya yang ini, YHK Island, search. Ini agak aneh ya, nggak ada di sini. Nah, yang tadi aku bilang itu kalau nggak ketemu di Trade Me, bisa nyari di namanya Flatmates Wanted New Zealand, terus masukin nama kotanya, atau bisa nyari di www.rumis.co.nz yang tadi di video yang aku sampaikan. Jadi demikian demo untuk nyari tempat tinggal di New Zealand. Semoga bermanfaat.